guys. Gary! Gary! Jadi hari ini aku ingin share diskusi-diskusi yang ada di FAST. By the way, FAST adalah virtual speaking melalui salah satu aplikasi video conference. Di mana di masa pandemi ini kita sering banget menggunakan aplikasi-aplikasi dari video conference ini. Entah untuk mendekatkan yang jauh atau agar mencegah diri kita terhindar dari virus penyebab pandemi ini yang tidak pernah selesai-selesai. Oke, sama siapa aja sih FAST ini dan apa saja yang kami bahas di dalam FAST ini? Yuk, sama-sama kita nonton video ini sampai habis. Selamat menonton! Saya Efraim Mudumi, saya alumni PMK Unriu. Nah, kebetulan saat ini saya bekerja di Kementerian Kesehatan ya, di Sekretaris Jenderal ya, di Biro Perencanaan dan Anggaran tepatnya. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi setelah COVID ini sangat banyak ya, banyak sekali ya, terutama di kota-kota besar ya, seperti misalnya di Jakarta, kemudian di Bandung, di Surabaya, di Semarang. Itu perubahannya tuh cukup signifikan. Dan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Feby ya, kita tuh kayak berputar bukan 90 derajat lagi, tapi kayak berputar kembali ya, 180 derajat. Jadi istilahnya kita berputar ke posisi semula, tapi kita memulai di posisi semula itu dengan sesuatu yang berbeda ya. Nah, dalam konteks COVID-19 ini terutama kalau kakak sih di kerjaan ya. Di kerjaan itu hal yang paling signifikan berubah adalah pertama ya kita jam masuk kantor ya. Jam masuk kantor, kemudian pola kerja. Kalau dulu sih kita nggak kenal yang namanya work from home. Itu sekarang kita juga kenal ada yang namanya work from home. Jadi kita bekerja dari rumah. Hal-hal yang dulu tidak pernah kita pikirkan, misalnya kalau dulu tuh rem di kantor itu selalu pimpinan itu kalau mau kasih arahan untuk kerja tertentu itu harus melalui disposisi ya. Ada semacam catatan memo gitu, misalnya Mas Efraim ditugasin untuk ngerjain ini atau misalnya apa segala macam kan melalui catatan-catatan seperti itu. Nah sekarang itu kita hanya tinggal buka email, buka laptop, itu semua tugas, semua arahan itu sudah ada di email gitu kan. Sudah ada di namanya tata naskah dinas elektronik, dan itu perubahan-perubahan yang signifikan. Dan kalau kemarin sebelum pandemi itu di meja kerja itu kertasnya bertumpuk-tumpuk, itu sampai ngelewatin komputer yang tingginya 30-an 40 cm ya, bahkan sampai 50 cm. Tapi sekarang itu udah nggak ada karena ya semua serba elektronik ya. Kemudian kalau sebelum pandemi itu ya selalu berangkat kantor pagi. Nah sekarang kita misalnya bisa berangkat kantor agak siang sedikit karena ya bisa absennya secara online ya. Dari rumah pun bisa absen gitu. Jadi nggak perlu harus datang ke kantor untuk rekam kehadiran di kantor. Nah itu perbedaan-perbedaan dari sisi kerja ya. Nah dari sisi beban kerja, setelah masa pandemi COVID ini itu luar biasa ya beban kerjanya. Efraim itu ya kalau orang bilang kondisi idealnya misalnya ya kita merevisi anggaran di Kemenkes itu ya kalau kondisi normal itu paling setahun sekali, 2 kali. Tapi di kondisi sekarang kita tuh bahkan hampir setiap bulan itu bisa revisian gitu, dan itu kerjanya nggak gampang ya. Mau pikir revisi anggaran mau pikir harus berhadapan dengan misalnya
Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, atau berhadapan dengan aparat hukum seperti itu. Itu setiap hari karena anggaran COVID di Kemenkes itu sangat gede ya. Kalau teman-teman lihat itu bahkan kita yang dulu kelola anggaran normal itu sekitar 40 sampai 60 triliun. Nah, sekarang ini naik sampai 3 kali 4 kali lipat sampai sekitar 200-an triliun ya. Jadi gede banget gitu. Itu bahkan kalau sebelum pandemi itu ya kalau pulang kantor ya udah habis perkara gitu, maksud ke frame kalau udah pulang kantor itu udah nggak disuruh kerja lagi gitu. Tapi kalau sekarang kita pulang kantor pun ya tetap harus standby, bahkan bisa rapat sampai jam 12 malam. Jadi malah work from home itu kita malah nggak kenal kenal jam kantor gitu loh. Pagi-pagi jam 7 udah rapat. Kemudian nanti tiba-tiba ada rapat jam 10 malam, baru selesai jam 12 atau jam 1 dini hari. Itu setiap hari itu kayak frame kayak gitu. Kemudian kalau dulu kan sebelum COVID kan kita kalau mau rapat itu di Jakarta itu sehari menghadiri 2 rapat itu impossible ya, karena macet. Jadi kita paling banter itu sehari itu hadirin 1 rapat doang, misalnya rapat di kementerian apa gitu, misalnya di Bappenas atau di Kementerian Keuangan, ya udah berangkat untuk rapat sehari, pulang balik lagi kantor itu udah sore. Tapi kalau sekarang itu bisa sampai sehari itu bisa 5, 6 rapat ya. Bahkan kita bisa dalam waktu yang bersamaan itu bisa ngikut 3 sampai 4 rapat ya bersamaan. Nah, jadi dari sisi load kerjaan sebelum pandemi dan setelah pandemi itu load-nya lebih tinggi ya, sekalipun kita difasilitasi secara elektronik ya, rapat-rapat, kemudian tata naskah dinas secara elektronik itu memang lebih lebih mudah, tapi justru beban kerjanya itu lebih tinggi ya. Nah, itu dari sisi kerja. Kemudian ya tadi apa yang dikatakan Feby itu benar. Kita sekarang di kantor itu udah nggak bisa ya kalau dulu pas jam 12 gitu bisa sedikit happy-happy, kumpul-kumpul bareng teman-teman, cerita-cerita apa segala macam. Sekarang hal itu nggak bisa. Ke kantor itu ya kamu hanya boleh di meja kamu. Kalau mau ketemu pimpinan ya jaraknya harus minimal 1 meter. Mau ngobrol sama teman jaraknya minimal harus 1 meter. Jadi udah nggak bisa sebebas kayak dulu lagi ya. Selalu harus pakai masker, selalu harus ada hand sanitizer. Dan itu kalau awal-awal lulus rasanya berat ya, tapi sekarang itu kondisi tersebut itu udah rasa biasa ya, udah rasa kayak biasa aja. Malah kalau misalnya kita keluar dari meja sendiri, nggak pakai masker itu rasa aneh gitu loh, kayak kita tuh tertutup banget gitu loh. Jangankan keluar dari tempat duduk kita, di kursi aja kalau nggak pakai masker, ya itu rasanya kayak aneh gitu ya, rasanya aneh banget gitu. Dan apalagi kalau udah dilihat sama teman-teman yang lain dengan sini seperti itu kan. Nah, jadi memang suasananya seperti itu. Dan itu membuat kita tuh ya kadang-kadang kalau nggak bisa apa ya, nggak bisa jaga hati itu bisa cepat tersinggung gitu loh. Karena misalnya kamu ngelepasin masker untuk minum dulu, nggak cepat pakai masker, itu teman-teman yang jauh-jauh aja udah ngelihat dengan sinis gitu. Jadi masker sekarang itu bukan sesuatu yang apa namanya, bukan sesuatu yang eh, apa ya istilahnya ya, bukan prioritas nomor 3, 4, 5, tetapi dia udah jadi prioritas, kalau aku sih ngomong jadi prioritas pertama lah ya, ketika kita keluar rumah. Nah, kemudian yang berikut apa ya kondisi yang berbeda di kantor. Nah, sekarang di kantor kita pun juga apa namanya berkejaran dengan waktu ya. Berkejaran dengan waktu maksudnya gini. KRM cerita kita itu hampir setiap hari dapat klaim dari rumah sakit yang menangani COVID itu setiap hari itu duitnya triliunan ya. Miliaran, ratusan miliar sama triliunan. Kadang-kadang kalau kita telat aja sejam 2 jam itu bisa rumah sakit itu nggak ada oksigen, bisa rumah sakit itu nggak ada ventilator, bisa rumah sakit itu nggak ada obat dan segala macam. Artinya apa? Artinya ya KFRM itu di apa namanya
diburu waktu gitu loh, benar-benar diburu waktu gitu. Misalnya nanti tiba-tiba nih ada rumah sakit telepon minta segera dibuka blokir untuk beli ini segala macam, kayak gitu, uangnya harus segera ditransfer gitu. Jadi itu, load-nya tuh padat banget dikejar waktu. Kalau dulu sebelum Covid, wah itu ya happy banget, itu sibuk itu di waktu-waktu tertentu aja ya. Tapi kalau sekarang, sepanjang tahun, sepanjang hari, itu nggak ada henti-hentinya. Jadi, ya sekarang istilahnya ya, kalau dulu kita sebutnya sebagai new normal itu, ya sekarang udah nggak ada lagi, udah bukan new normal, tapi sekarang udah jadi gaya hidup, udah jadi lifestyle kita dan itu kita wajib menjalani. Oke, salam Jos. Baru muncul. Perkenalkan, saya Randi. Pekerjaan saya sekarang perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sanggau. Saat ini saya bekerja di IGD Rumah Sakit Sanggau, tetapi kayaknya mulai bulan-bulan lalu itu kami dari IGD itu menyumbangkan satu perwakilan ke ruang isolasi karena meningkatnya kasus COVID. Jadi setiap ruangan itu nyumbang 1 atau 2 orang untuk pergi ke sana. Kalau ditanya tentang cara kerja ya, kalau benar sih kata Kak Efrem tadi, untuk cara kerjanya benar-benar berubah sih ya. Dalam arti bahkan dulu kita hanya menggunakan 1 handscoon. Sekarang harus 3-4 lapis, kemudian dengan baju hazmat 2 lapis bahkan 3 lapis untuk satu kegiatan, untuk satu tindakan. Jadi minimal untuk waktu kita dalam ruangan isolasi itu, kita minimal dalam itu sekitar 3-4 jam. Itu kalau pasiennya sedikit, kalau pasiennya banyak bisa sampai 5-6 jam di dalam ruangan itu sampai semua tindakan untuk pasien itu selesai. Itu kalau cara kerja ya. Terus kemudian kalau di sini sih yang agak sulit buat kita itu APD sih sebenarnya, alat perlindungan diri. Dalam arti nggak tahu ya, setiap berapa bulan ini kayaknya hazmat yang kita pakai biasanya itu kualitasnya tuh kayaknya makin lama makin turun gitu. Dari awalnya yang sangat bagus sekali, terus lama-lama yang pertama tuh ada mereknya, ada namanya, terus lama-lama mereknya hilang, lama-lama putih aja gitu, kosong. Kayak gitu. Kalau di sini sih modelnya jadi ya lumayan nambah beban kerja karena hazmat yang kalau menurut saya sendiri sih ya, kalau yang baru itu lumayan panas sih, lumayan mengganggu kenyamanan dalam bekerja lah ya. Apalagi kita kontaknya kan kontak erat dengan pasien, jadi mau nggak mau cara kita menggunakan hazmatnya harus selalu benar. Terus kalau di sini sih ada 3 kategori orang sih ya kalau masyarakatnya kalau menanggapi COVID. Kalau yang saya lihat sih ada yang pertama yang orang yang takut sekali. Jadi dia lihat petugas kesehatan aja langsung maskernya dipakai lah, langsung dengan segala alat-alatnya, terus lalu dia pergi dan kabur lah. Itu yang takut sekali, tapi menurut saya sih itu masih mendingan lah ya. Kemudian ada yang berani ya kayak kita. Maksudnya berani dalam arti ya karena kita mau nggak mau harus terjun langsung ke lapangan. Jadi ya berdoa aja lah sama Tuhan dan usaha kita sedikit supaya kita bisa aman aja di dalam ruangan itu. Kemudian orang terakhir nih, orang yang paling susah dilawan lah ya, orang yang paling tidak percaya. Nah itu yang paling susah karena apalagi kalau misalnya pasiennya itu dalam keadaan kritis atau mohon maaf meninggal gitu. Jadi kan ada protokol
pemulasaran jenazah itu, jadi kadang kita harus berkelahi adu mulut lah, kadang harus ya tonjok-tonjokan lah, kadang kita harus nunggu petugas TNI, Polri, Satgas untuk mendamaikan keluarga. Kadang ada yang aduh ya begitulah ya, kadang nggak semua orang tuh kayak kata-kata kitab suci itu, mereka tuh harusnya melihat dulu baru percaya. Kalau kita kan nggak usah lah melihat, nggak perlu melihat ya kita udah percaya gitu. Itu kemudian kebetulan saya di rumah sakit itu sebagai apa ya namanya, seksi penyedia APD. Jadi kalau udah alat perlindungan diri itu setiap ruangan itu pasti rebutan, karena ya itulah, karena walaupun sebenarnya nggak setiap ruangan menangani kasus COVID, tapi tetap aja rebutan karena rumah sakit belum mampu menyediakan APD seutuhnya gitu. Itu sih kalau di kita ya. Lalu sebenarnya sih tidak hanya perawat yang di pandemi di tempat kita, ada CS, ada satpam, bahkan apoteker, bidan tuh sama kesusahannya dengan kita. Dalam arti CS juga harus masuk ke ruangan isolasi, harus bantu bersihkan juga ruangan itu. Jadi mau nggak mau mereka harus pakai baju APD-nya juga. Apoteker juga gitu. Apoteker harus lari sana lari sini untuk mengantarkan obatnya. Karena nggak mungkin kan orang yang di dalam terus ngambil obat sembarangan dari luar, kan nggak mungkin. Jadi apoteker mau nggak mau naruh obatnya di depan, nanti yang butuh obatnya di dalam ngambil gitu. Terus satpam juga mau nggak mau harus pakai N95 terus, karena kadang-kadang ada beberapa keluarga yang nekat mau masuk ke ruangan itu gitu. Yang mau nggak mau satpamnya juga harus lumayan tegas, lumayan kuat lah untuk menghadapi mereka gitu. Terus mereka juga harus menjelaskan juga ke keluarganya, karena nggak setiap hari istilahnya dokter spesialisnya ada di situ, adanya dokter jaganya aja kalau mau nanya-nanya tentang penyakitnya gimana itu. Terus kalau tadi Pak C. Efraim bilang kan kerjanya dimudahkan tetapi bebannya meningkat. Kalau di kita kerjanya tidak dimudahkan, bebannya meningkat gitu. Udah kerjanya sulit, bebannya meningkat pula kalau di sini, karena ya mungkin teman-teman kayak misalnya Andito kan di ICU. Nah, itu kan beban cara kerjanya pun harus berubah total. Gimana caranya intubasi, dan teman-teman tuh mau nggak mau kita harus ikut protokol COVID yang bisa dibilang agak sedikit baru lah ya, karena itu agak sulit untuk diikuti dan tidak semua orang mahir akan hal itu gitu. Iya, shalom, selamat malam. Shalom. Halo. Ya, Shalom orang kawan terima baru. kasih dulu buat Feby yang sudah menginisiasi reuni lah malam ini, sekalian sharing bersama. Kenalan dulu kak ini. Nama saya Demianus, panggilannya Demi. Masuk PMK itu tahun 2012. Nah, sekarang saya kerjanya di Puskesmas Rawat Inap Benjina, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, sebagai tenaga pengelola gizi. Nah, kebetulan untuk COVID ya, jadi untuk pekerjaannya malah lebih ribet sekarang kami. Kalau dulu kan sebelum COVID itu di Posyandu ya datang terus pantau, ada penyuluhan, nah, masalah gizi kita kasih konseling. Nah sekarang karena ada COVID ya masih sama, cuma lebih disesuaikan dengan new normal ini. Malah awal-awal
kita di awal-awal COVID itu 2019 sampai pertengahan 2020 kita malah posyandu itu dihentikan, nggak jalan, alasannya untuk menghindari lah. Jadi untuk sekarang kita udah new normal, udah kembali normal, dan kerjanya pun tadi saya bilang itu lebih ribet. Jadi kita kalau memang ada masalah gizi, lanjut konselingnya pun kalau bisa ketemu langsung, kalau enggak via telepon. Nah, itu untuk kerjaannya sih. Terus laporannya pun lebih ribet, dan untuk kerjanya di awal-awal COVID, malah karena tadi saya bilang itu awal-awal COVID posyandu kami enggak jalan, jam kerja dibatasi, jadi kami dialihkan kerjanya. Yang basicnya gizi kayak saya, terus teman-temannya Kesling, Kesmas, itu kami malah jadi jadi kami di wilayah kecamatan, ibu kota kecamatan, untuk screening para penumpang yang baru datang dari ibu kota kabupaten. Itu setiap hari ada transportasi kami, transportasi laut, itu kami screening karena memperlakukan jaga jarak di transportasi kami di daerah laut ini agak susah. Karena kalau desak-desakan dalam perahu itu 50 sampai 80 orang, kalau kita mau ngasih jarak, itu malah cuma paling dapat 20 atau 30 orang, otomatis pemilik kendaraan dia rugi. Makanya kami tetap saja kendaraan padat-padat, nggak ada opsi lain, udah penyuluhan kiri kanan pun susah untuk diatasi karena kembali lagi itu pekerjaan mereka. Jadi kami awal-awal itu kerjanya saya malah jadi tim screening tiap hari di dermaga untuk pelaku perjalanan. Kemudian kalau ada yang pelaku perjalanan dari luar daerah, misalnya yang baru datang dari zona merah, dari Jawa atau dari Ambon, itu di wilayah kerja puskesmas kami itu kami pantau rutin itu. Tiap hari kami pemantauan suhu, pemberian vitamin. Kalau memang menunjukkan gejala, baru kita swab. Karena kalau awal-awal di puskesmas kami kan memang kesulitan alat rapid, alat swab pun susah. Makanya bisa sampai 1 bulan baru di swab. Kalau sekarang udah agak enakan lah. Sehari 2 hari datang bisa langsung di swab. Jadi untuk sekarang puji Tuhan sih udah new normal kembali di awal tahun. Kita udah jalan posyandu lagi, pemantauan status gizi bayi balita di posyandu itu sudah rutin, di puskesmas juga rutin, dan untuk corona pun ini baru ngehits lagi sebenarnya di bulan ini. Karena di tempat saya baru pertama kali itu ada ditemukan kasus kematian kematian dengan kasus COVID, dan sialnya itu kasus itu pertama di wilayah kerja saya. Jadi setelah semua normal di awal tahun, kerjaan udah mulai normal, tiba-tiba di awal bulan ini kita udah mulai ancang-ancang buat lockdown lagi, karena kasus pertama lah di kabupaten kami meninggal itu di wilayah kerja puskesmas kami. Jadi ini lockdownnya hari kemarin, Senin kemarin sudah dibuka. Itu setelah kami lockdown transportasi itu dari luar maupun dalam itu hampir 2 minggu kami lockdown. Semua kerjaan dihentikan, sekolah-sekolah diliburkan, apa semua diliburkan. Ini minggu ini udah kembali normal. Oke, terima kasih Dek Febri. Shalom teman-teman, shalom kakak-kakak suhu-suhu semuanya. Shalom. Puji Tuhan ya, sehat semuanya. Aduh, kakak-kakak semuanya. Oke, untuk Feby yang sudah memfasilitasi kita semua. Aku saat ini masih di Solo. Puji Tuhan, kemarin Februari tanggal 27 aku baru wisuda. Jadi ini sudah sekitar hampir 3 bulan lebih aku selesai dari wisuda aku. Cerita sedikit ya, Feby. Waktu kuliah kan itu aku tahun 2020 ya, masuk itu 2020 di Februari. 2020 itu masih ibaratnya berapa semester, aku udah
udah COVID nih gitu. Jadi nggak mengikutin secara offline di kampus banyak kayak gitu. Dan aku salah satu perdana ya di antara kakak-kakak yang mungkin wisudanya offline, kalau aku wisudanya online. Tapi memang satu hal baru sih kalau bagi aku untuk wisuda online kayak gitu. Saat ini aku dari wisuda kemarin memang bekerja, tapi itu maksudnya bekerjanya nggak tetap karena masih freelance kayak gitu kan. Kayak ngerjain jurnal dosen kayak gitu atau ikut penelitian, jadi aku masih statusnya asisten dosen kayak gitu. Dan karena aku bilang freelance kan aku jadi banyak waktu luang ya, maksudnya walaupun mengikutin menulis jurnal, terus ngerjain penelitian ke tempat-tempat yang harus memenuhi protokol kesehatan kayak gitu. Aku juga saat ini itu sibuknya dibilang ya, mendukung teman aku untuk menjalankan bisnisnya. Nah, jadi aku saat ini mendukung teman aku menjalankan bisnis ya itu kesibukannya aku kayak gitu. Sebelumnya selamat malam, shalom buat kita semua. Oke, terima kasih buat Feby sudah buat wadah yang bagus sekali malam hari ini untuk kita sharing sedikit tentang pengalaman-pengalaman pribadi. Sementara Kak Dito sementara kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. PP Mangreti Somlaki. Di sini sementara memang aslinya di ICU. Tadi Kak Randi tadi bilang saya aslinya di ICU, tapi sementara dipindahkan di UGD COVID, khusus COVID, tapi untuk tanganin pasien COVID dengan pemakaian ventilator. Teman-teman pasti Feby sudah masuk. Mengerti ya? Ya, di sini sementara di UGD COVID, di resusitasi untuk pemasangan ventilator. Terus untuk perbedaan sebelum dan sesudah COVID ini, memang tadi sudah di-sharing banyak dari Kak Efraim, dari Kak Randi juga, dari Akademi. Kurang lebih sama, tapi cuma beberapa saja yang tadi itu coba sampaikan. Yang pertama, sebelum COVID pastinya kita lebih enjoy dalam bekerja. Lebih enjoy, terus tanpa hazmat. Kita kerja juga tidak banyak membutuhkan energi yang banyak sebenarnya. Banyak butuh energi, tapi lebih banyak yang sekarang daripada yang sebelumnya. Terus, dulu kita kerja masih malas dengan SOP cuci tangan, dan lain-lain, tapi sekarang malah kita lebih ditegakkan untuk pembersihan diri ya, SOP cuci tangan. Oke. Shalom semuanya, selamat malam. Maaf saya tadi telat karena masih beribadah. Shalom, Kak Mati. Oke, nah langsung saja ya, kalau untuk masalah pekerjaan, ya saya selama ini kan karena waktu itu mau menikah, jadi sempat pending dengan pekerjaan. Dipending dengan pekerjaan yaitu waktu saya di NTT dan saya harus pindah ke Kepulauan Aru, satu kabupaten sama si Demi sama dengan Ona, jadi itu jauh, ini sudah beda provinsi kayak gitu. Nah, yang saya mau bilang, jadi saya pending pekerjaan, akhirnya saya kerjanya ya hampir sama kayak Enge. Kalau Enge kan asisten dosen kayak gitu. Kalau saya kerjanya itu yang kayak Enge bilang, HP dijadikan untuk penghasilan kayak gitu. Jadi ya jualan online dan sebagainya. Kalau untuk saya yang untuk sebelum pandemi dengan setelah pandemi, untuk penjualan atau apa ya, saya kan rajut kayak gitu kan, ya agak sedikit sama saja sih kayak gitu. Setelah kalau untuk kerja di Maluku di Kepulauan Aru itu kan saya masuknya bukan agak sedikit terlalu bertolak belakang sama
latar belakang pendidikan. Saya kerjanya di Kesbang Pol. Jauh sekali ya. Ya untuk sementara saya honor di situ. Shalom. Halo. Nah, Shalom. shalom senior-senior. Shalom Kaks. Kak Jos. Jos yang Kayaknya orang kawin semua di sini nih. Oke, karena saya penutup, mungkin kita langsung doa aja kali ya. Nggak doa, Kak, nggak doa. Oke. Selamat malam buat kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita semuanya sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pekerjaan saya, terus dengan after dan before masalah COVID. Yang pertama, ya kalian tahu juga saya kuliahnya di Kesmas, dan saya sekarang kerjanya di namanya pelaut. Nah, saya kerjanya di shipping ya, di shipping bagian perkapalan. Dan puji Tuhan juga di perusahaan saya sebagai deputinya pelabuhan yang menjaga pelabuhan perusahaan. Dan sebelum COVID kita menjual minyak makan itu dalam sebulan ada 10 atau 15 kapal ekspor yang keluar negeri. Nah, dan sekarang karena COVID, kita bukan semakin menurun kita punya ekspor, tetapi kita batasi untuk ekspor minyak ke luar negeri. Nah, masalahnya, karena saya yang sebagai di situ, sebagai leadership juga, sebagai deputi juga, sebagai operator juga, saya ada 3 yang saya pegang di perusahaan saya. Bukan perusahaan saya, perusahaan tempat saya bekerja. Nah, dan kita juga buat yang namanya antisipasi orang luar negeri itu turun ke dermaganya kita untuk mengurus dokumen-dokumen kapal mereka. Nah, kalau untuk masalah COVID, kalau saya juga pernah merasa gini, saya tidak percaya yang namanya COVID pada waktunya. Nah, dan saya juga tidak percaya bahwa orang mati karena COVID. Yang saya percaya adalah COVID ada seperti yang virus-virus lainnya, misalnya flu burung, flu babi, dan segala macam ada, dan tidak kelihatan. Nah, yang buat orang meninggal itu adalah orang yang punya penyakit bawaan. Mungkin kalau teman-teman yang perawat, kayak Randi, Dito, dan teman-teman yang lain yang sudah tahu tentang itu, ya kalau saya sih sebenarnya, karena kebetulan saya di Kesmas, jadi saya adalah yang, maksudnya saya dalam pencegahan saja. Maksudnya yang saya lakukan sekarang, sebelum dan sudah ada COVID, yang saya lakukan adalah pencegahan tentang hidup sehat. Ya kan? Nah, dan sekarang aku lihat ini nih, alat ini, kalian tahu alat ini kan? Kalian datang dari rumah atau dari luar, kalian disemprot kan? Ini bisa buat saya mabuk. Cium baunya tuh. Disemprot sama istri saya. Pakai masker. Ini detol. Cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun kan? Sekarang kita pakai detol. Jalan-jalan keluar harus pakai masker. Walaupun Anda helm yang bertutup, jangan lupa pakai masker. Itu namanya pencegahan kan? Nah, sampai di rumah, mandi, jangan lupa minum teh hangat. Biar badannya fresh, jangan cuma mandi. Kalau kalian cuma mandi,
semprot ini di badan, nggak minum teh, badan sama aja lemah. Nah, kalau itu yang saya lakukan adalah itu. Terus kalau masalah gaji pokok dan lain-lain ya tetap seperti biasa, tidak ada pengurangan. Kalau gaji untuk saya sih, kalau untuk saya sendiri, kalau secara keuangan sih meningkat. Kalau aku, handphone aja aku bisa jadikan pendapatan gitu loh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar setiap uploadan video terbaru masuk di pemberitahuan kalian. Jika kalian menyukai video ini, silahkan di like. Jika ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan di-share video ini sebanyak-banyaknya. See you next video. Bye-bye.